nomor 1 itu kita disuruh nyari COGM, COGS, dan income statement. Yang pertama kita nyari COGM-nya dulu. Di sini ada beginning inventory sebesar 600.000. Terus kita tambahkan dengan purchase sebesar 450.000. Kita tambahkan hasilnya 1.050.000 ini, terus kita namakan dengan material available. Terus kita kurangkan dengan ending inventory sebesar 750. Hasilnya ini 300.000. Yang ini kita namakan dengan DM use atau direct material use. Direct labornya sebesar 350.000. Manufacture OH-nya ada indirect labor sebesar 196.000. Yang ini depreciation expense plant equipment sebesar 73.000. Selanjutnya ada rent expense plan sebesar 64.000. Selanjutnya ada supervisor salaries expense $98.000. Ada utilities expense plan sebesar 62.000. Ini kita tambahkan, hasilnya itu 493.000. Ini kita namakan dengan total manufacturing cost. Terus kita tambah dengan beginning WIP-nya sebesar 780.000. Ini tambah hasilnya 1.143.000. Ini kita jadikan total manufacturing cost. Terus kita kurang dengan ending WIP 420.000. Hasilnya 723.000. Inilah COGM. Selanjutnya ada kita nyari COGS-nya. COGS ini kita masukkan beginning goods inventory sebesar 370.000. Terus kita tambahkan dengan COGM sebesar 723.000. Baru kita tambahkan hasilnya 1.093.000. Ini namanya cost of goods available for sale. Baru kita kurangkan dengan ending finished good inventory-nya. Sebesar 730.000. Dapatnya 363.000. Ini COGS-nya. Baru selanjutnya kita nyari income statement-nya. Sales sebesar 650.000, kita kurangkan dengan sales diskonnya sebesar 10.000.
hasilnya ini 640.000. Kita kurangkan dengan COGS yang kita dapat 363.000. COGS. Terus hasilnya ini 277.000. Ini kita jadikan gross margin. A, kita nyari plain white red 1.080.000 dibagi 360.000, kita dapat 3 per DLH. Baru kita nyari overhead cost per unitnya. Ada 2 model X dan Y. 3 dikali 160.000 dibagi 25.000 sama dengan 19,2. Model Y nya 3 dikali 200.000 dibagi dengan 200, hasilnya 3. Jadi yang 2B ini kita pakai activity-nya base costing. Ini ada activity, driver, sama activity rate-nya. Activity-nya itu ada setup, inspecting, machining, sama maintenance. Yang ini drivernya, yang ini activity-nya. Activity yang pertama ini 400.000 ini dibagi dengan 100, hasilnya 4.000. Yang kedua ini 110.000 dibagi 2.000 sama dengan 55. Yang ini 420.000 dibagi 220.000, hasilnya 1,90. Yang terakhir ada 210.000 dibagi dengan 79.500 dapat 2,64. Selanjutnya kita nyari overhead assignment-nya. Kita buat dulu model X sama model Y. Yang pertama itu ada setup. Setup ini kita masukin 4.000 yang ini. 4.000 dikali dengan 40 sama 4.000 dikali 60. Hasilnya ini 160.000. Di sini 240.000. Kedua ada inspecting. Yang ini inspection kan hasilnya 55, kita masukin. $500 sama 1.500. Hasilnya 27.500. Ini hasilnya 82.500. Yang ketiga machining. Dapatnya kan machining tadi 1,90 dikali dengan 20.000 dan 200.000, hasilnya 38.000 sama 380.000. Yang terakhir ini ada maintenance, hasilnya 2,64. Ini hasilnya 25.080. Yang ini hasilnya 184.800. Jadi kita tambahin semua. Hasilnya 250.580. Yang ini 250. Jadi sama. Yang ini kedua ini kita namain total OH. Jadi unit produce-nya ini sama dengan soal 25.000. Kita bagi, dapatnya 10.023 bagi 10.023.
Nomor 3 ini kita pakai high log method. Yang pertama ini rumusnya itu ada cost high-nya dikurang cost low-nya dibagi dengan unit high-nya dikurang dengan unit low-nya. Jadi yang high itu dari soal kita dapat 4350 dikurang 1250, ini yang low dibagi dengan 350 dikurang 95. Jadi hasilnya 3000 dibagi dengan 255. Hasilnya 12,15 ini sebagai variabel. Selanjutnya pakai rumus Y sama dengan F ditambah F kali X, V kali X, dengan Y-nya kan yang kita pilih satu yang rendah aja, 1250 F-nya ditambah 12,15 kali 95. Jadi F sama dengan 1250 ditambah 1154,25 sama dengan 2404,25. Ini F. Jadi Y sama dengan F tambah V kali X sama dengan 2404,25 ditambah 12,15 X. 4A ini kita disuruh nyari DM price-nya sama usage variance. Usage variance. Pertama, rumusnya ini ada MPV sama dengan AP dikurang SP dikali AQ sama dengan 7,5 dikali 72.000. Hasilnya ini 144.000. Yang kedua ada MUV sama dengan AQ dikali SQ di AQ dikurang SQ dikali SP. Hasilnya 30.000. Jadi untuk menentukan kita tahu dia untung atau rugi, kita bisa pakai yang metode segitiga. Pertama, AP dikali AQ, SP kali AQ, SP kali SQ. 7 kali 72.000, 504.000. 5 dikali 72.000 sama dengan 360.000. Yang ini 5 dikali 78.000 sama dengan 390.000. Yang bawah ini material price variance. Yang bawah ini material usage variance. Jadi untuk dapatkan yang ini kita harus kurang ini sama ini. Hasilnya ini 30.000. Karena dia tidak min, berarti dia F. Yang ini kurang ini, hasilnya 144.000. Hasilnya min, karena ini lebih besar daripada ini, berarti dia U, rugi. Jadi di sini kita tulis ini U, di sini F. Ini metode pengurangannya dari kanan ke kiri. Jadi selanjutnya yang B, direct labor rate and efficiency variance. Rumusnya ini LRV dikali AR dikurang SR dikali AH. Jadi 11 kurang 10 dikali dengan 18.000, hasilnya itu dapat 18.000. Yang kedua ini ada efisiensi, rumusnya LI
LIV dikali dengan sama dengan AH dikurang SH kali SR. 18.000 dikurang 19.500 dikali 10. Hasilnya ini dapat 15.000. Jadi kita menentukan dia untung atau rugi itu bisa pakai yang ini juga. Oke, kita pakai rumus segitiga yang terbalik tadi. AR dikali AH, SR dikali AH, SR dikali SH. Yang ini 11 dikali 18.000 sama dengan 198.000. Yang ini 10 dikali 18.000 180.000. Yang ini 10 dikali 19.500 190. LIV nya dari kanan ke kiri, jadi ini dikurang ini hasilnya 15.000 karena tidak min jadi F. Yang ini sama ini dikurang jadi 18.000 karena dia min kita jadi U. Ya, di sini kita buat di sini U. Nomor 5A ini kita pakai job yang B20. Kita nyari determine overhead rate-nya. $1.500 dibagi 2.700 hasilnya 0,56 atau 56%. Yang B ini kita nyari per jobnya. Job B20, B22 dan B23. Pertama ini ada balance pada tanggal 1 Agustus. Kita dapat 6.700, 4.980 sini 0. Yang kedua ini ada DM 4.800. Yang ini 2.000, yang ini 600. Yang ini selanjutnya ada DL dapat 1.000, 13.50 sama 1.500. Terakhir ada applied overhead. Applied OH 4.200, 2.780 sama 0. Ini semua kita tambahin.